Halo semuanya, welcome to Sahamologi TV. Ini adalah konten perdana kita, di mana selama bulan Ramadan ini kita akan membahas journey perusahaan yang melantai 1 tahun ke belakang di Bursa Efek Indonesia. Pada kesempatan kali ini, sebenarnya yang ingin dibahas adalah saham yang cukup fenomenal pada masanya, di mana pada saat rebalancing LQ45 periode Februari sampai Agustus 2024, saham ini sempat menyentuh auto reject atas pada hari itu. Dan setelah diumumkannya saham itu masuk ke LQ45, langsung drop sampai ke auto reject bawahnya. Penasaran mungkin teman-teman saham apa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah saham PT Mitra Pack Tbk, atau teman-teman bisa ketik kode emiten PTMP. Sebelum lebih lanjut, saya pengen kasih tahu dulu nih buat teman-teman semuanya bahwa saham yang kita bahas ini bukan saham dari hasil endorsan. Jadi tujuan kita membuat konten ini supaya teman-teman bisa bermulai investasi di saham-saham yang IPO. Oke, gak perlu lama lagi, saya sedikit ingin menjelaskan soal PTMP ini. Jadi buat mungkin teman-teman yang sudah membeli saham PTMP ataupun belum, PTMP ini didirikan pada tahun 2000 dan menjadi perusahaan publik dan melantai di Bursa Efek pada tahun 2023. Tepatnya listed 6 Maret 2023. Baru-baru ini PTMP juga masuk ke dalam indeks LQ45 untuk periode Februari sampai Agustus 2024, berbarengan dengan 3 saham lainnya, yaitu ada MTEL, MBMA, dan juga PGO. Dimana artinya dia menunjukkan kinerjanya yang luar biasa dan menjadikannya salah satu perusahaan ternama di Bursa Efek. Pada konten kali ini tentunya saya tidak sendirian, saya bersama dengan rekan kerja saya, yaitu Bang Joni. Ya. Halo Bang Joni. Ya. Oke. Jadi sebenarnya ini cukup menarik ya Bang ya, PTMP. Jadi mungkin pada saat Februari kemarin dia udah masuk rebalancing LQ45 sampai periode Agustus 2024. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya kita ngebahas LQ45 ya, saya pengen tahu nih Bang, sebenarnya dari sudut pandang Bang Joni, sebenarnya apa aja sih faktor yang membuat PTMP itu bisa masuk ke LQ45, padahal notabene sebenarnya LQ45 itu kan dia kapitalisasi marketnya pertama harus tinggi, lalu juga yang kedua PTMP ini kan setidaknya bisa dibilang anak kemarin sore lah, karena juga baru listed 1 tahun. Nah, kalau menurut Bang Joni sendiri pertimbangannya apa sih PTMP ini bisa masuk ke LQ45? Oke, LQ45 itu adalah indeks yang banyak dijadikan acuan oleh fund-fund besar, investor-investor yang serius untuk berinvestasi, gitu ya. Nah, coba kita lihat ya penjelasan dari bursa sendiri, kriteria apa sih yang bisa masuk dalam indeks LQ45. Yang pertama, tentunya sudah tercatat ya di bursa selama setidaknya 3 bulan. Yang kedua, aktivitas transaksi di pasar reguler. Artinya di sini tuh likuiditasnya itu baik. Terus yang ketiga, kapitalisasi modalnya. Walaupun di sini saya lihat kalau dibanding yang 4 saham tadi ya, ini termasuk yang paling kecil. Bahkan kalau kita lihat dari LQ45 dari 45 saham terdaftar di indeks itu yang paling kecil. Ya, karena itu nggak lebih dari 1 triliun juga. Betul, gitu ya. Nah, artinya ini kan masih bisa kita pertanyakan juga kan ya. Terus berikutnya itu ini yang saya highlight, yang terakhir ini dilihat dari keuangan dan prospek bertumbuhnya si perusahaan ini gitu. Nah, dan kriteria bursa itu yang saya lihat yang paling mencolok atau yang mungkin jadi pertimbangan utama bursa itu yang terakhir tadi yang saya sebutkan, yaitu prospek pertumbuhan si perusahaan ini. Secara detail kita nggak bisa karena itu sifatnya rahasia dan kriteria secara matematis itu hak dari bursa sendiri untuk bisa menentukan mana yang keluar, mana yang masuk, seperti itu. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita juga ngomongin prospek nih ya Bang Joni, tentunya prospek itu juga harus didukung fundamental dari perusahaan yang kuat. Nah, sebenarnya yang saya penasaran itu dari PTMP ini
listed sejak tahun 2003, tetapi sebenarnya secara akte dia berdiri dari tahun 2000. Berarti dia sudah menemani kita selama ini 23 tahun. Kira-kira sebenarnya apa aja sih produk yang relate dengan kita, produk yang mungkin bisa kita rasakan, oh ini adalah PTMP gitu. Kita agak perkenalan dulu ya, apa sih sebetulnya produk si PTMP ini sehingga masuk kriteria perusahaan yang punya prospek bertumbuh di masa depan gitu ya. Yang pertama sebetulnya ini produk-produknya itu relate sekali dengan kehidupan kita dan pasti kita temui. Secara sektor, PTMP ini masuk dalam sektor perindustrian. Kalau subsektornya itu di bagian mesin. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama di sini dia ada produknya itu coding, marking, dan labeling. Jadi kalau teman-teman kalau beli makanan atau minuman itu pasti bakal nemuin di situ ada expired. Ya. Terus ada kode produksi dan segala macam. Sampai ada barcode juga di sana. Dan itu mesin dan alat-alat penunjangnya itulah produknya PTMP seperti itu. Itu dari sisi label. Nah terus ada juga teman-teman pasti terbiasa ya pakai masker ya. Ya. Dan di situ biasanya ada apa ya? N95 seperti itu. Jadi ada merek itu penjelasan segala macam dan itu tintanya produk-produk PTMP seperti itu. Kalau di praktek dalam dunia manufaktur, misalnya dalam olahan misalnya makanan dan minuman, kalau misalnya ternyata ada barang-barang yang apa ya berbahaya nanti terdeteksi oleh mesin seperti itu. Nah, jadi salah satu produk berikutnya mesin-mesin detektor untuk mendeteksi barang-barang tertentu. Bahkan di sini juga ada bisa menghitung berat secara otomatis si mesinnya itu. Yang berikutnya nih teman-teman biasanya kalau beli barang-barang atau produk tertentu biasanya itu ada plastik yang membungkus si produk itu. Nah itu dari produknya salah satu dari PTMP. Teman-teman juga pasti nggak asing juga yang namanya bubble wrap. Ya, bubble wrap itu bahan dan mesinnya itu dari PTMP juga. Kebanyakan seperti itu. Terus kita ke misalnya ke produk berikutnya misalnya sosis atau bakso itu si plastiknya itu bungkus kemasan barang-barang yang disuplai oleh PTMP seperti itu. Yang terakhir yang bisa dikatakan ini kekuatan baru PTMP itu mereka mulai bergerak di perusahaan-perusahaan farmasi. Jadi bungkusnya obat tablet itu kan dia kayak semacam di press seperti itu ya. Jadi di press. Nah itu plastiknya itu dari PTMP seperti itu. Itu terkait apa sih yang produk yang produk yang dipasarkan oleh PTMP. Untuk semua produk mereka, baik itu yang sifatnya consumable, yang sifatnya bakal berulang, perusahaan itu bakal membelinya kembali seperti itu, dan mesinnya juga begitu ya. Dan mereka ini punya otoritas memasarkan beberapa merek mesin yang sangat terkenal ya. Contohnya itu Markham ya. Itu Markham itu dia mesin-mesin coding, mesin-mesin marking, labeling. Itulah produk-produk dari PTMP. Oke, sebenarnya cukup menarik ya, karena juga banyak juga produk PTMP ini yang juga banyak manfaatnya juga buat kehidupan kita. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen ngebahas lebih dalam nih, lebih telisik, lebih detail soal saham PTMP itu sendiri, karena juga kita kan tahu ya, kalau misalnya PTMP itu kan dia IPO 6 Maret 2023, berarti sejak tertanggal sekarang itu dia udah setahun perjalanannya. Nah, waktu itu sebenarnya kita juga dapat informasi kalau misalnya dana IPO PTMP ini sebesar 96 miliar. Jadi pada saat dia listing dia dapat dana bersih 96 miliar. Nah, yang saya pengen tahu sebenarnya kalau menurut Bang Joni nih, penggunaan dana IPO-nya PTMP ini buat apa aja sih sebenarnya, dan kinerjanya tuh kira-kira perusahaannya tuh kayak gimana? Ya,
dari prospektus PT MP ini akan mengalokasikan 100% itu untuk modal kerja. Nah, di situ dia mengalokasikan terutama yang paling besar itu ada di persediaan barang. Yang tadi saya bilang berarti kayak persediaan barang, mesinnya, terus consumable yang sifatnya plastik, ada cartridge-nya dan segala macam yang sifat consumable dan mesin juga ya. Itu yang paling besar. Nah, kebetulan juga di bulan Juni 2003 mereka melakukan public expose dan mereka menyatakan di sana sudah bisa dikatakan 100% udah digunakan dana IPO-nya. Seperti itu. Dengan rincian yang pertama itu yang paling besar yang saya sebutkan tadi, terus yang kedua itu dia untuk pengembangan pasar, jadi memperluas market mereka, terus penambahan pengembangan produk baru. Ya, tadi saya jelaskan mereka mulai masuk di perusahaan-perusahaan farmasi juga. Terus berikutnya ada marketing, mereka yang bakal memperluas market seperti itu. Itu untuk dana IPO ya. Oke, menarik sebenarnya. Kalau misalnya kita melihat dari penggunaan dana IPO dari PT MP ini ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya tadi Bang Joni juga sempat mention bahwasannya PT MP ini kan sebenarnya dia masih bisa berkembang lebih besar lagi kan sebenarnya kan. Dan tentunya itu pasti bakalan ada tantangan dan peluang. Kalau misalnya kita lihat by business SWOT-nya lah, strength, weakness, opportunities, and threats-nya. Nah, kalau menurut Bang Joni sendiri, melihat PT MP ini di tengah peningkatan industri pasar Indonesia sekarang ini, menurut Bang Joni gimana? Oke, kita mulai dari peluang ya. Kita mencoba berpikir positif ke depan prospek si PT MP itu jauh mana pertumbuhannya ya. PDB kita itu di atas 50% itu dari komponen rumah tangga. Seperti itu ya, di atas 50% loh. Dan di dalam komponen-komponen pengeluaran rumah tangga itu sebagian besar itu juga ada di makanan dan minuman. Artinya kalau kita lihat PT MP ini itu nempel sekali dengan perusahaan-perusahaan manufaktur makanan dan minuman. Artinya ketika perusahaan-perusahaan manufaktur itu bergerak tumbuh karena memang sifatnya teman-teman jangan fokusnya di mesin aja ya, karena di sini ada produk, justru penjualan mereka terbesar itu ada di stok cadangnya. Jadi ada part-part yang sifatnya consumable dan itu akan berulang terus. Oke. Dan itu dari sisi prospek manufaktur ini ya. Terus yang kedua, belakangan ini persaingan produk-produk makanan dan minuman itu nggak melulu yang namanya kita melihat harga. Tapi belakangan itu ada perbedaan di mana orang itu berusaha sebisa mungkin menarik itu dengan kemasan. Kemasannya itu inovasinya luar biasa. Kemungkinan akan terus berlanjut. Yang berikutnya itu semakin kesini produk-produk yang sifatnya safety food gitu, itu makin ketat. Jadi banyak sertifikasi manufacturing yang lebih ketat lagi untuk menunjang ya itu tadi ya, menunjang industri 4.0 seperti itu. Nah, itu membutuhkan mesin-mesin yang canggih untuk mendeteksi ada benda-benda yang asing tidak di makanan, terus ukuran, timbangan setiap produk itu harus presisi juga. Nah, itu dari sisi peluang. Nah, berikutnya kita dari sisi tantangan. Kita lihat tantangan yang jelas karena ini produk sebagian besar itu memang dari luar, jadi tentu kursnya. Jadi mata uang kita masih bergantung, tapi belakangan ini cenderung kurs kita cenderung melandai dan mungkin untuk waktu dekat tidak begitu nggak begitu berpengaruh. Itu dari sisi kurs. Yang berikutnya tentu dari bahan baku ya pasti akan ada perubahan
Dan karena memang sifatnya mesin-mesinnya dan produk-produknya punya otoritas tersendiri, pasti ada agreement tersendiri dengan perusahaan. Jadi tantangan tersendiri ya perusahaan si PT MP ini untuk deal-dealan dengan suppliernya seperti itu. Terus berikutnya ini terkait perkembangan teknologi. PT MP ini harus mampu bergerak cepat dengan perkembangan teknologi. Gitu, karena semakin luar biasa perkembangan teknologi dan mesin-mesinnya tentu harus ini juga gitu. Itu sih terkait tantangan PT MP sendiri. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting nih Bang Joni. Kalau misalnya kita sebagai seorang investor ingin membeli sebuah saham, tentunya laba bersih itu menjadi salah satu pertimbangan yang sangat krusial buat membeli saham. Nah, kalau misalnya menurut Bang Joni sendiri nih, ngelihat PT MP mungkin dari prospek, tantangannya, lalu juga peluangnya, kira-kira apa sih? Apakah ada hal yang perlu diperhatikan terkait laba bersih PT MP atau mungkin kinerjanya selama beberapa tahun terakhir mungkin? Oke. Ini terkait operasional ya. Tentunya tadi kita udah jelaskan bahwa di Pubex bulan Juni 2023 itu dana IPO itu udah terserap semua 100% ya. Nah, kalau kita lihat dari operasional selama 1 tahun itu dari sisi yang menggunakan produk-produk PT MP itu naiknya signifikan. Kalau kita lihat di sini dari tahun 2020 saya lihat itu justru berkurang gitu konsumennya. Karena memang COVID juga ya. Yes. Itu. Terus 2021, 2022 itu saya lihat stagnan. Dan tahun 2023 itu bertambah signifikan. Berarti turnover-nya itu pas di 2023 after COVID. Karena memang tadi persediaan meningkat dan memang harus perluasan pasar, dan tadi saya bilang mereka akan memperluas market mereka. Salah satunya itu tadi di perusahaan-perusahaan farmasi juga seperti itu. Oke, saya singgung sedikit di apa sih perusahaan yang menggunakan jasa si PT MP ini. Salah satunya yang paling besar itu ada perusahaan Petra ya. Petra juga di sini, terus Madusari. Kalau teman-teman tahu produk Kimbo, nah itu sosis ya. Kalau Petra itu ya sosis, bakso seperti itu ya. Mayora udah pasti ya. Makanan minumannya itu salah satunya. Termasuk kapal api nih. Ini dekat banget ya sama kita ya. Plastiknya itu pasti ada tuh ininya expirednya, terus barcode dan segala macam. Itu salah satu perusahaan-perusahaan besar yang memang menggunakan produk-produknya PT MP seperti itu. Coba kita sekarang lihat di bagian aset ya. Di sini terlihat jelas ya memiliki aset yang bertumbuh 106% karena memang dana IPO masuk ya. Jadi tumbuhnya besar sekali. Terus persediaan barang juga di sini ya. Persediaan meningkat tajam 224% karena memang tadi serapan dana IPO itu sudah 100%, jadi efeknya itu ke aset. Kita lanjut ke di bagian laba bersih. Laba bersihnya saya secara pribadi kurang puas ya dengan peningkatannya cuman naik, penjualannya cuma naik 12%. Terus di sini juga laba brutonya juga cuma 20%. Saya sih melihat di sini persediaan PT MP ini yang ada hasil IPO itu belum sepenuhnya terjual, gitu. Masih dalam bentuk persediaan. Jadi untuk tahun berikutnya mungkin ini akan muncul, dan saya sih cukup yakin penjualannya akan jauh meningkat ya dibanding tahun 2023 gitu. Itu untuk laba bersihnya. Dan apa sih sebetulnya yang menjadi beban besar dari penjualan mereka? Saya sih melihat di sini di laporan keuangan itu dia beban yang paling besar di bagian umum dan administrasi. Dan kalau kita lihat catatan laporan keuangannya, di situ yang paling besar itu ada di gaji dan tunjangan karyawannya. Tadi ya, karena mereka
baru mau memulai ekspansi atau perluasan pasar, dan tadi juga ada alokasi dana IPO itu untuk meng-hire marketing eksekutif, dan artinya di situ akan membentuk tim baru yang akan memperluas penjualan mereka. Terus ada juga di sini ada perizinan yang melambung tinggi, dan ini yang saya lihat ini tuh sifatnya sekali aja gitu. Dan untuk tahun-tahun berikutnya ya nggak akan banyak berubah seperti itu. Jadi dengan kemampuan tadi bertambah dan persediaan yang besar, itu untuk tahun berikutnya itu baru akan terrealisasi seperti itu. Itu untuk operasional ya selama 1 tahun ini PTMP. Nah, terus itu juga kalau misalnya nih kita lihat nih PTMP itu kan kalau misalnya kita lihat di IDX ya, terutama Bang Doni. IDX itu kan ada 11 sektor, dan PTMP ini termasuk di dalam sektor industrial. Jadi sektor industrial itu mungkin ya kita bisa tahu 2 jantung utamanya itu kan itu ada di saham Astra, ASI, dan juga ada UNTR. Lalu juga ada mungkin saham-saham yang terkenal dividennya cukup gede nih, kayak contoh misalnya Hexa, lalu juga ada Mark. Nah, kalau misalnya kita lihat PTMP ini di IDX Industrial itu tuh sebenarnya comparing apple to apple-nya tuh sama siapa aja sih? Ya, saya sih lebih melihat karena memang belum ada perusahaan yang bisa dibilang benar-benar mirip atau sejenis dengan si PTMP ini. Tapi kalau kita melihatnya, kita lihat ini UNTR atau Hexa, SKRN, itu kan sifatnya dia nempel sama si sektor utamanya. Misalnya Untan misalnya dia nempel banget dengan sektor pertambangan, dan sebagian besar itu kan alat berat semua. Nah, perusahaan-perusahaan yang seperti ini dan itu dia dekat sekali dengan sektor-sektor konsumer, ini tuh baru PTMP. Dan saya sih melihat prospeknya, teman-teman silahkan lihat aja seperti apa kinerja atau harganya si Untar, misalnya Hexa, SKRN atau SMIL yang forklift, penyewaan mesin dan segala macam, itu kinerjanya bagus, harganya terapresiasi oleh investor atau trader. Nah, saya sih melihat ada kesamaan di sisi itu. Tapi kalau kita mau compare apple to apple itu agak susah. Tapi kalau kita melihat ya itu tadi, karena memang ini PTMP ini baru dan bisa kita lihat dari sisi itu menarik, dan menurut saya prospeknya itu bagus untuk ke depan. Terakhir nih Bang Joni, setelah tadi Bang Joni sudah menyampaikan detailnya isinya dari PTMP yang sudah berjalan selama 1 tahun di Bursa Efek, itu tuh kira-kira ada saran nggak buat para investor yang ingin membeli saham PTMP? Oke. Tadi udah kita jelaskan ya, terutama teman-teman yang tertarik atau tercerahkan dengan penjelasan kita tadi ya Mas Ivan ya. Nah, tentu teman-teman harus tetap cek ulang, dan tentukan keputusan, baik itu teman-teman cek lagi laporan keuangannya atau teknikalnya, itu harus ditentukan sendiri. Dan tentunya karena PTMP ini tergolong baru IPO, data-datanya masih sangat minim, beda dengan saham-saham yang memang yang udah lama dan kita butuh datanya itu terbatas sekali. Seperti itu. Jadi teman-teman harus benar-benar pertimbangkan dan pastikan profil risiko teman-teman ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk ke depan prospek pertumbuhan, saya cukup yakin dengan yang saya teliti dan saya baca juga dari prospektus, dari laporan keuangan, itu sangat menarik dan menurut saya sangat wajar ya. Wajar masuk liquid 45. Dan yang seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa dari kriteria LQ45 itu yang paling mungkin jadi pertimbangan utama bursa itu yang terakhir yang saya bilang, dari prospek pertumbuhan
perusahaan ini ke depan. Seperti itu. Oke, jadi tadi sudah disampaikan isi dan detail oleh perusahaan PT Mitra Pack PTMP ini oleh Bang Joni. Ya. Terima kasih Bang atas Sama-sama. informasi dan juga edukasinya pada konten pertama kali ini. Jadi balik kesimpulannya, PTMP adalah perusahaan yang solid dengan prospek yang cerah di industri pengemasan. Disclaimer sebelumnya bahwasannya ini adalah konten edukasi. Jadi teman-teman juga harus mempertimbangkan analisis dan pertimbangan dan sebelum berinvestasi. Dan pada saham kali ini itu dipilihnya secara acak dan juga bukan hasil endorsan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton konten perdana kita di bulan Ramadan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Sahamologi TV. Bersama Sahamologi, trading easy, profitable.